Lalu kita telah melaksanakan pelatihan pemulasaran jenazah. Harapannya mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu tersebut bisa kita amalkan di dalam masyarakat kita, khususnya di perumahan Bukit Indah Pratama, khususnya di masyarakat muslim dimanapun kita berada. Jadi ketika ada musibah, mudah-mudahan tidak kesulitan lagi untuk mencari yang melaksanakan ataupun yang menangani pemulasaran jenazah tersebut. Karena terus terang ilmu adalah sangat langka. Sering sekali bahkan di kita sendiri di perumahan BIP pernah beberapa kali kesulitan untuk yang melaksanakan pemulasaran jenazah. Begitu setelah kita pelatihan, apalagi kita sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat, mudah-mudahan kedepannya di BIP tidak ada lagi cerita yang tidak mau ataupun tidak ada yang memulasakan jenazah ketika ada musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mungkin pada acara kesempatan pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Selanjutnya salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa menjalankan syariat-syariatnya, dan harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Adapun untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan ketua. Yang ketiga yaitu sambutan dari pembina majelis. Yang keempat pembagian sertifikat. Yang kelima acara ramah tamah atau foto-foto, dan yang keenam yaitu acara doa, dan dilanjutkan dengan acara santai yaitu santapan jasmani. Itulah acara-acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya, karomahnya, syafaatnya suratul Fatihah, kita senantiasa diberikan keistiqomahan kita dalam rangka menuntut ilmu untuk bekal kita di dunia menuju di akhirat. Allahumma doakan solihah liridhallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan ketua. Begitu kepada ketua majelis yaitu Bapak Ketua, dipersilakan Bapak Ustadz Nuklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama yaitu Pak Kiai Haji Muhyiddin Al-Bandani, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat iradat Allah kita bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka penyerahan sertifikat
Dan mudah-mudahan dengan datangnya kita di sini yaitu silaturahmi yang bermuajahah, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan wasilah kita mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih kepada guru kita yaitu yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah mengajarkan kita, yaitu mengadakan pengurusan jenazah yang sudah kita selesaikan bersama di minggu yang kemarin, dan mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan mudah-mudahan untuk keluarga kita dan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan Majelis Al-Bantian ini bisa istiqomah dalam menjalankannya, yaitu majelis taklim dia di setiap malam minggu. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, kita bisa menjalankannya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman Islam kita istiqomahkan dalam hati kita, anak-anak kita jadikan anak yang soleh-solehah di akhir hayat kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketua majelis dan pengurus, akhirul kiram, Ustaz Jamal, kemudian para jamaah ibu bapak yang dimuliakan Allah, terkhusus buat akhifillah, saudara kita, sakhiyun kita, ghaniyun kita, Bapak Angga sekeluarga, yang sama-sama kita hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tibalah saatnya seperti apa yang sudah menjadi konsensus atau kesepakatan kita bersama, tanggal 29 hari Ahad di akhir bulan November kita akan melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus dalam rangka pembagian sertifikat pemulasaraan jenazah di Rumah Makan Anugerah, dan alhamdulillah dengan kudrah iradahnya Allah kita dapat melaksanakan. Mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai nanti jam 11 insya Allah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan yang penting dan yang paling pokok, yaitu santapan jasmani. Jamaah ibu sekalian, ada 3 poin dalam pembagian sertifikat hari ini. Yang pertama, kita dalam rangka pembagian sertifikat ini adalah merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah atas diberikan nikmat, atas diberikan anugerah, yang kemudian kebetulan rumah makannya juga namanya anugerah. Mudah-mudahan kita semua dapat anugerah seperti berkahnya rumah makan anugerah punya Pak Jenderal ini. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti ada salah satu di antara kita punya atau memiliki tempat pemancingan dan sekaligus juga tempat makan. Mungkin bisa Bos Galih, mungkin bisa Bos Angga.
langsung kita booking tanpa harus ada acara lain-lain. Yang pertama silaturahmi, ya. Yang kedua pembagian sertifikat ini kenapa di luar, nggak perlu jauh-jauh dulu. Program kita adalah dalam rangka penyegaran. Mungkin kalau di markas saja udah bosan, mungkin bisa di rumah jamaah juga nggak aneh. Nah, maka usulan proposal berupa lisan pengajuan kepada beliau menyanggupi. Hari ini kita bertemu di sini dalam rangka pembagian sertifikat pemulasaraan jenazah. Apa tujuannya? Adalah penghargaan dari pribadi saya pertama yang mengikuti pemulasaraan. Yang kedua, penghormatan dan penghargaan dari majelis, dari institusi, yaitu Al-Bantaniyah. Maka oleh karena itu, sertifikat ini jangan diartikan yang sempit. Waduh, sudah dapat sertifikat, berarti kalau begitu besok kalau ada yang meninggal saya harus turun tangan, saya harus terjun, harus mau tidak mau, suka tidak suka, atau tertaik kudu taik. Enggak, ya. Jadi sertifikat ini adalah bukti bahwa kita pernah mengikuti pelatihan. Kalaupun nanti dibutuhkan keluarga, siap, silahkan. Oleh masyarakat tetangga, monggo. Karena ini sifatnya fardu kifayah. Ya, jangan kemudian, oh nggak boleh, kamu belum dapat sertifikat, nggak berhak, saya yang udah dapat. Enggak, siapapun yang berhak mengurus, silahkan monggo. Jadi jangan takut bagi pemilik sertifikat, nanti kalau ada yang meninggal seolah-olah kita sudah mendapatkan kewajiban. Tidak, ya. Selama masih ada Pak Mukhlis, ada Pak Jamal atau saya, ya, yang senior, nah yang lain ikutin nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ibu-ibu terutama ini, karena saya perhatikan diantaranya ibu-ibu itu ada yang maju mundur gitu ya, kayak takut gitu. Waduh, dapat sertifikat, nanti tanggung jawab moralnya seperti apa? Jangan diartikan secara sempit. Jadi bukti nyata bahwa kita pernah mengikuti sertifikat, berarti kita sudah legal. Berarti kita sudah diakui oleh guru dan mendapat ijazah. Sertifikat ini adalah ijazah dari guru. Pertanggungjawabannya berarti kepada saya, kepada guru saya dan guru-guru yang lainnya, sampai kepada ulama dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dalam pemulasaraan jenazah, ya kemarin memang ada yang sedikit tertinggal karena waktu. Di antaranya adalah masalah praktek, ya. Nanti praktek akan saya adakan agenda, bukan berarti pelatihan, ya, tapi latihan, bukan pelatihan. Kalau pelatihan konsekuensinya tadi dasar hukumnya, tapi ini mah latihan, riyadhah, membiasakan, ya, seperti dari mulai usolli, posisinya sampai salam, sampai doa. Kemudian posisi jenazah lelaki, perempuan, imamnya di mana. Nanti mungkin dalam kajian bisa latihan di satu tempat pengajian malam Sabtu. Pak Ketua tadi bilangnya malam Minggu, pengajiannya malam Sabtu, ya, malam Minggu, maklum lah. Jadi hawa makanan sudah mencium ke hidung, jadi akhirnya ikut malam Sabtu jadi malam Minggu, ya, gitu, maklum. Jadi ternyata udah siap makanannya luar biasa, ya. Saya yakin diantara bapak-bapak memang udah mempersiapkan perut agar kosong, gitu, ya, untuk persiapan makan siang. Itu. Nah, itu diantaranya yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian nanti dalam teknis pembagian saya akan memprioritaskan yang suami istri, ya, suami istri yang ikut pelatihan, seperti Pak Jamal dengan ibu, Pak Mukhlis dengan ibu, Pak Wandi dengan ibu, Pak Galih dengan ibu, ya. Dengan siapa lagi? Yang Pak Yono dengan ibu, Pak Nanang, ya, enggak, Pak Nanang sama ibu. Terus yang sama ibu siapa lagi? Pak Rifai sama ibu, ya. Nah, nanti insya Allah kalau Pak Angga dengan ibu itu nanti dapat penghargaannya secara spesial, ya, secara spesial penghargaannya nanti nyusul, ya. Nanti bentuk penghargaannya dari majelis akan berikan kepada beliau, kenang-kenangan dari majelis, ya, sama berupa piagam penghargaan. Tolong Pak Laksana, ya, disusun
suami istrinya. Kemudian baru nyusul yang secara pribadi, ya ibu-ibu sendiri gitu kan. Kemudian yang bapak-bapak juga sendiri, yang ibunya tidak ikut. Nanti akan disandingkan. Oh, Pak Pangat sama ibu ya? Ikut. Ya Pak Pangat lupa itu. Pak Pangat sama ibu. Nanti ketika dipanggil pamannya Pak Mukhlis beserta ibu maju, kemudian ya diberikan, lalu ada fotografer. Jadi setiap satu penerima sertifikat satu jepretan. Nah itu petugasnya Pak Rifai. Pak Rifai khusus buat jepret. Ya. Dan kegiatan kita ini akan diabadikan. Saya punya agenda tahun 2021, masih ada waktu. Ya, saya mau instruksikan ke Pak Jamal untuk bikin kalender 2021. Ya, minimal untuk 1 lembar saja dulu. Yang 1 lembar kayak gitu, 1 lembar 12 bulan. Di atasnya foto-foto kegiatan taklim, pembagian sertifikat, dan foto-foto ketika pemulasaran jenazah. Ya, dan ini hanya untuk dikonsumsi atau dimiliki oleh jamaah bil khusus warga BIP aja. Supaya apa? Untuk memberi pelajaran, juga pengenalan. Barangkali ada yang belum tahu, ya, warga BIP bahwa kita punya majelis. Nah ya, nggak usah gede-gede nanti biayanya. Yang penting buat ganti percetakan aja. Ya, kalaupun ada lebihnya, ya buat kas Al-Bantaniyah kita alokasikan ke situ. Itu adalah program saya di 2020 adalah pembuatan kalender 1 lembar untuk jamaah Majelis Al-Bantaniyah dengan foto-foto kegiatan pengajian termasuk ini. Ya, sertifikat yang dibagikan hari ini nanti masuk ke dalam kalender. Kira-kira setuju? Alhamdulillah. Pokoknya kalau guru yang ngomong udah nggak boleh nggak setuju, harus setuju aja. Bahaya ini masalahnya. Dan sertifikat dan pembuatan kalender. Nanti apakah melalui saya? Nanti ada tim seperti Pak Jerry, karena beliau juga memang berpengalaman di bidang ini. Segala macam bentuk percetakan beliau memang bidangnya. Monggo, atau ada anggota jamaah yang ada channel atau ada kenalan juga monggo, saya persilahkan. Ya, intinya ini dari kita untuk kita. Itu tentang 2020 akhir menjelang 2021 supaya punya kalender. Yang kedua, program 2021 seperti yang sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwa kita akan mengadakan kegiatan kunjungan, ya, ke tempat-tempat, apakah itu masjid atau pesantren atau apa, dalam bentuk bakti sosial. Hanya tanggal dan bulannya yang kita tentukan. Itu program 2021. Lalu kemudian 2021 pas bulan haji kita akan milad pertama, harlah atau hari lahirnya Al-Bantaniyah. Kita akan adakan tablik akbar mini lah, ya. Nanti di depan rumah ada pos, ada panggung, ada tenda. Nanti kita akan undang mubalik dari luar. Ya, yang targetnya kiainya 2,5 atau 3 juta lah. Nggak usah yang mahal-mahal dulu, ya. Itu kita akan adakan harlah tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, karena masih hari raya Idul Adha. Kita ambil nanti pada tanggal 11-nya, tanggal 11 malam 12. Insya Allah untuk daging masih banyak kan gitu. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot untuk daging, gitu kan, pala belatak nanti itu, ya, pala, daging pala, daging nanti saya alokasikan buat harlah hari lahir Al-Bantaniyah. Daging dari jatah saya korban, ditambah lagi nanti tetap, ya, nggak doyan daging kambing kan, ada daging ayam. Nah, jadi nggak usah disebutkan ya, daging ayam. Pokoknya bos kita mau udah siap aja dia, beliau bilang gitu kan. Itu untuk masalah hari lahir atau milad, ya. Kalau saya nggak ngundang Kiai Jaka Tingkir, mungkin ngundang Kiai Sebret. Kalau nggak Sebret, Kiai Mokhtar Ghazalisa, gitu ya. Nanti kita rembukan itu. Tapi yang jelas program 2021 kita akan alokasikan waktu untuk kunjungan ke satu tempat yang umum
mungkin masjidnya kita survei dulu, kita beli cat 2-3 kalimat, ya kita kerja bakti di situ, ya kita cek masjidnya atau rumah ibadahnya yang kurang baik, insya Allah akan ada tanggapan yang positif, ya. Nah kemudian tadi 2020 akhir kita akan buat kalender, dan 2021 kita akan milad pertama Al-Bantaniyah. Insya Allah Al-Bantaniyah sesuai harapan di BIP akan bersinar, ya, akan keluar namanya, dikenal banyak orang, amin. Dan kebetulan di Serang majelis taklim saya yang awalnya At-Taqwa dirubah oleh saya nomenklaturnya menjadi Majelis Taklim Al-Bantaniyah 2, 1 di Serang 2, tapi itu khusus pengajian ibu-ibu. Nanti kalau di Al-Bantaniyah pusat ada kegiatan, ibu-ibu yang di Serang bisa dikerahkan, itu kan, baik konsumsinya, baik kuehnya, baik jamaahnya, itu pasti. Seperti milad nanti akan digabungkan antara BIP dengan Serang, itu kan, baik gabungan jamaahnya maupun gabungan konsumsinya, gitu kira-kira. Nah jadi insya Allah akan terus kita usahakan istiqomah, ya, tentang masalah yang namanya Majelis Al-Bantaniyah. Untuk ibu-ibu, bagi yang sempat setiap malam Sabtu, ayo mari ikutin taklimnya, ikutin pengajiannya. Saya lihat yang masih istiqomah itu istri Pak Rifai, istrinya Pak Mukhlis, istrinya Pak Jamal, alhamdulillah, ya masih istiqomah. Yang masih agak turun naik angin-anginan istri saya, ya itu saya sebutin aja, istrinya Pak Pangat, istrinya Pak Guh, istri Pak Wandi, itu namanya jamaah kadang-kadang. Nah yang lain Pak Yono, alhamdulillah, ya. Pokoknya kebetulan di blok AG, ayo kita makmurkan. Di blok AD, ayo kita makmurkan. Di blok AE, mudah-mudahan nanti kegilaan lagi. Tapi sementara ini blok AE masih minim jamaah Al-Bantaniyah, ya, baru Pak Laksana. Berarti kalau sampai 2021 akhir juga berakhir 2021 belum menambah, berarti kurang berhasil dakwah Pak Laksana. Dalam rangka menyebarkan syiar Al-Bantaniyah. Tapi insya Allah seiring waktu. Tapi yang jelas saya ingin memberikan support dan penghargaan setinggi-tingginya khusus blok AD di bawah pimpinan Pak RT Rizki. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi RT Abah dan Abidin. Dan saya berharap sosok figur seperti beliau adalah naik menjadi BIP 1. Saya berharap menjadi BIP 1. Ya. Kalau seandainya beliau nanti naik mencalonkan BIP 1, saya menjadi jurkam nomor 1 di BIP. Dan saya akan kondisikan jamaah Al-Bantaniyah suami istrinya agar plot suaranya ke situ. Ini fatwa. Tidak melanggar fatwa. Kenapa saya membaca sosok beliau ini? Jangan lihat fisiknya. Fisiknya kecil tapi keberaniannya besar. Ya, boleh fisiknya kecil tapi wawasannya luas. Dan yang paling penting adalah bisa merangkul. Bisa merangkul semua golongan, semua masyarakat, semua elemen, bahkan punya cita-cita istimewa dan mulia, ingin menyatukan ulama ustadz yang ada di BIP. Ini yang belum terdengar dari mulut ketua RW yang saat ini menjabat. Luar biasa. Support buat beliau. Takbir. Allahu Akbar. Jadi partai ini bukan omong kosong atau bukan sekedar ungkapan kata-kata belaka, tapi murni dukungan penuh kepada beliau untuk menjabat RTAG. Bahkan ada umur, ada kesempatan sehat bisa menjabat di BIP 1. Ya, gitu. Ya, Pak RT-nya senyum tapi hatinya kobul. Kemudian yang terakhir, ibu jamaah sekalian, perlu diketahui wacana 2021 ini wacana, insya Allah jadi rencana, insya Allah jadi niat, insya Allah dieksekusi, yaitu alma mater. Kita belum punya ini. Biar kita pergi kemana ada jamaah undangan seperti Al-Bantaniyah, diundang jamaah PCS atau Atoibah atau BCM atau Nambo, punya ciri khas identitas berupa baju, apakah jasko ataukah berupa rompi atau berupa baju tapi punya logo, itu akan dieksekusi tahun 2021.
tolong itu dicatat oleh Pak Ketua ya, supaya direalisasikan ya, dengan cara nabung pelan-pelan atau bagaimana, saya mah terserah ya. Ini ide saya sampaikan ke Ketua, tolong dieksekusi 2021. Kita bukan artinya kita baper orang-orang lain punya, ini ciri khas identitas kita. DKM Alphard sudah punya, bahkan ada yang baru ya. Kemudian kita lihat Atoiba, kita lihat PCS Anur, kita lihat Ngaber, kita lihat dari Pilak, itu sudah ada. Nah kita nanti satu hari Muharram ya, dalam rangka pawai ta'aruf, tabligh akbar atau acara-acara momen besar di Pukis atau FKDKM, kita tunjukkan bahwa kita punya alma mater, punya ciri khas berupa jaket atau jas atau jasko atau apa saja terserah. Sepakati nanti dalam rapat, kita pilih warna ya, pilih model. Ibu-ibu juga sama ya, ibu-ibu minimal tahun 2021 punya seragam gamis majelis gitu ya, Al-Bantaniyah. Saya minta ke Bu Andi, ke istri ya, ke senior-senior seperti ibunya Angga, Ibu Mukhlis, untuk mengkoordinir jamaah ibu-ibu ada berapa ya. Nanti tunjuk aja siapa yang suka shopping tuh ke Tanah Abang. Kalau saya lihat sih kayaknya Ibu Angga ini, bos kita. Gitu ya, gitu. Biasanya ya suka shopping gitu. Yang ibu terserah warnanya. Kalau bapak-bapak biasanya identik tidak jauh dari warna hitam. Ya, pasti warna hitam ya. Kalau bapak-bapak, kalaupun nanti ada warna berbeda, kita sepakati nanti. Nah, itu. Jadi ibu-ibu kira-kira nanti 2021 ada rezeki kita punya seragam khusus, setuju nggak Bu? Ibu-ibu setuju? Ulangi, ibu-ibu punya seragam gamis, setuju? Nah, makanya ibu dulu, nanti tinggal bapak-bapak pertanyaannya beda. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ditanya punya gamis seragam, ibu-ibunya siap dan setuju. Saya tanya, bapak-bapak siap tidak mengalokasikan dana untuk beli baju seragam gamis ibunya yang kebetulan jawab aktif, gitu kan? Bapak-bapak siap? Siap. Oh, mantap. Kata bapaknya, Bu, nyicil. Jadi insya Allah saya yakin. Insya Allah. Ya kadang-kadang maaf Bu ya, maaf. Nggak perlu izin sama suami, nggak perlu bilang, ibu-ibu bisa beli sendiri. Kadang-kadang tahu-tahu datang aja online. Ya, tuh, yang nyengirnya kencang itu. Tahu suaminya nggak ngasih duit tapi punya. Ternyata beli sendiri ya. Itu diantara poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta penerima sertifikat pemulasaraan jenazah yang akan kita bagikan hari ini ya. Kepada para peserta, tolong ini jangan ditaruh di dalam buku, jangan ditaruh di bawah celana, apalagi ditumpukan uka-uka ya. Ini taruhnya di tempat yang istimewa, minimal di lemari, syukur-syukur ada bingkainya. Persaudaraan yang kuat, persatuan yang kokoh, tidak perlu melihat suku, tidak perlu melihat daerah ataupun apa namanya. Selama jamaah Bantaniyah Muslim, dia jamaah saya, semua adalah saudara-saudara kita semuanya. Satu sama lain saling membantu. Setuju? Takbir. Ada yang kurang sehat temannya informasikan. Ada yang lagi dirawat kabarin. Ada yang dapat bahagia apalagi. Nih kalau sakit bilang ya, dapat musibah bilang dia dapat bonus cicing baik. Nah ini adalah merupakan yang tidak baik. Sebab dalam Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kalau kita punya nikmat dari Tuhan woro-woro. Fahadis artinya woro-woro, kasih kabar gembira kepada teman-teman bahwa Pak Yon, saya dapat bonus dari PT 2 miliar. Kita kira-kira yuk kita ke Jatinunggal. Amin aja Pak Yon, aminin aja. Kita tahu memang menjadi doa untuk kita semuanya. Baik, yang terakhir jamaah sekalian ya, kita barangkali biar lebih tersusun, saya ingin doa dulu aja biar berkah. Nanti setelah doa saya akan dipandu oleh
MC, saya tutup acara saya setelah doa dipandu oleh MC, dipanggil dalam pemanggilan pertama adalah suami istri. Nah, saya yang mengasihkan, ya. Apa ibu-ibu yang ngasih ke saya ngasih ke peserta. Jadi semacam ada itunya, ada pengejeknya. Kita nggak punya paki sih ya terus pakai paki ini, biar agak rapi dikit lah. Jadi saya yang menerima dikasihin ke peserta, langsung ada salah satu jamaah untuk moto, satu jamaah jepret, pakai handphone yang tentu saja agak sedikit bagus gambarnya, hasilnya, jangan dijepretin ternyata burem semua. Tolong handphone siapa kira-kira? Bos kali. Nah, kalau beliau saya yakin lah handphonenya tidak diragukan lagi, ya. Dan mohon maaf ini sebelum saya lanjut, ada jamaah kita yang lagi kurang sehat. Syafaqallah ya Rabb. Adhibil ba'sa isfi anta syafi. Syifaan la syifauka. Syifaan la yughadir saqama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak Eko baru datang. Atini mahabbataka wa ma'rifatak nawaina taqarruban wa tasyakkuran ila Allah liqada'ihi wa rahmatihi wa maghfiratihi nas'aluka as-salamah wal barakah wal afiyah khususan ya Allah li ruhihi wa jasadihi wa sihhati wa afiyati wa quwwatihi wa salamatihi jamaah majlis zikir salawat ta'lim al-baraktaniyah bil khusus yang hadir fi hadzal makan bi niyatil qabul wa ila hadratir rasul nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala al-sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa asli syu'una ummatihi wa farrij. Lalu kita telah melaksanakan pelatihan pemulasaran jenazah. Harapannya mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu tersebut bisa kita amalkan di dalam masyarakat kita, khususnya di perumahan Bukit Indah Pratama, khususnya di masyarakat muslim dimanapun kita berada. Jadi ketika ada musibah, mudah-mudahan tidak kesulitan lagi untuk mencari yang melaksanakan ataupun yang menangani pemulasaran jenazah tersebut. Karena terus terang ilmu adalah sangat langka. Sering sekali bahkan di kita sendiri di perumahan BIP pernah beberapa kali kesulitan untuk yang melaksanakan pemulasaran jenazah. Untuk itu setelah kita pelatihan, apalagi kita sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat, mudah-mudahan kedepannya di BIP tidak ada lagi cerita yang tidak mau ataupun tidak ada yang memulasakan jenazah ketika ada musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mungkin pada acara kesempatan pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Selanjutnya salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya,
dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa menjalankan syariat-syariatnya, dan harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Adapun untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan sambutan ketua. Yang ketiga yaitu sambutan dari pembina majelis. Yang keempat pembagian sertifikat. Yang kelima acara ramah tamah atau foto-foto, dan yang keenam yaitu acara doa, dan dilanjutkan dengan acara santai yaitu santapan jasmani. Itulah acara-acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya, karomahnya, syafaatnya suratul Fatihah, kita senantiasa diberikan keistiqomahan kita dalam rangka menuntut ilmu untuk bekal kita di dunia menuju di akhirat. Allah hadna doa solihah liridhallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan ketua. Begitu kepada ketua majelis yaitu Bapak Ketua, dipersilahkan Bapak Ustadz Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama yaitu Pak Kiai Haji Muhyiddin Al-Bandani, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat iradat Allah kita bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka penyerahan sertifikat, dan mudah-mudahan dengan datangnya kita di sini yaitu silaturahmi yang bermuajahah, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan wasilah kita mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih kepada guru kita yaitu yang sudah memberikan ilmunya, yang sudah mengajarkan kita, yaitu mengadakan pengurusan jenazah yang sudah kita selesaikan bersama di minggu yang kemarin, dan mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri, dan mudah-mudahan untuk keluarga kita dan bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan Majelis Al-Bandiyah ini bisa istiqomah dalam menjalankannya, yaitu majelis ta'lim dia di setiap malam minggu. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, kita bisa menjalankannya. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala,
dan mudah-mudahan iman Islam kita diistiqomahkan dalam hati kita, anak-anak kita jadikan anak yang soleh-solehah di akhir hayat kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketua majelis dan pengurus, akhirul kiram, Ustaz Jamal, kemudian para jamaah ibu bapak yang dimuliakan Allah, terkhusus buat akhirullah saudara kita, sakhiyun kita, ghaniyun kita, Bapak Angga sekeluarga yang sama-sama kita hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tibalah saatnya seperti apa yang sudah menjadi konsensus atau kesepakatan kita bersama, tanggal 29 hari Ahad di akhir bulan November kita akan melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus dalam rangka pembagian sertifikat pemulasaraan jenazah di Rumah Makan Anugerah, dan alhamdulillah dengan kudrah iradahnya Allah kita dapat melaksanakan, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai nanti jam 11 insya Allah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan yang penting dan yang paling pokok, yaitu santapan jasmani. Jamaah ibu sekalian, ada 3 poin dalam pembagian sertifikat hari ini. Yang pertama, kita dalam rangka pembagian sertifikat ini adalah merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah atas diberikan nikmat, atas diberikan anugerah, yang kemudian kebetulan rumah makannya juga namanya anugerah. Mudah-mudahan kita semua dapat anugerah seperti berkahnya rumah makan anugerah punya Pak Jenderal ini. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti ada salah satu di antara kita punya atau memiliki tempat pemancingan dan sekaligus juga tempat makan. Mungkin bisa bos Gali, mungkin bisa bos Angga. Langsung kita booking tanpa harus ada acara lain-lain. Yang pertama silaturahmi, ya. Yang kedua pembagian sertifikat ini kenapa di luar, nggak perlu jauh-jauh dulu. Program kita adalah dalam rangka penyegaran. Mungkin kalau di markas saja udah bosan, mungkin bisa di rumah jamaah juga nggak aneh. Nah, maka usulan proposal berupa lisan pengajuan kepada beliau menyanggupi hari ini kita bertemu di sini dalam rangka pembagian sertifikat pemulasaraan jenazah. Apa tujuannya? Adalah penghargaan dari pribadi saya pertama yang mengikuti pemulasaraan. Yang kedua, penghormatan dan penghargaan dari majelis, dari institusi, yaitu Al-Bantaniyah. Maka oleh karena itu sertifikat ini jangan diartikan yang sempit. Waduh, sudah dapat sertifikat, berarti kalau begitu besok kalau ada yang meninggal saya harus turun tangan, saya harus terjun, harus mau tidak mau, suka tidak suka, atau taek kudu taek. Enggak ya. Jadi sertifikat ini adalah bukti bahwa kita pernah mengikuti pelatihan. Kalaupun nanti dibutuhkan keluarga, siap, silahkan. Oleh masyarakat tetangga, monggo. Karena ini sifatnya fardu kifayah. Ya, jangan kemudian, oh nggak boleh, kamu belum dapat sertifikat, nggak berhak, saya yang udah dapat. Enggak, siapapun yang berhak mengurus, silahkan monggo. Jadi jangan takut bagi pemilik sertifikat nanti
kalau ada yang meninggal seolah-olah kita sudah mendapatkan kewajiban. Tidak, ya. Selama masih ada Pak Mukhlis, ada Pak Jamal atau saya, ya, yang senior-senior, nah yang lain ikutin nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ibu-ibu terutama ini, karena saya perhatikan diantaranya ibu-ibu tuh ada yang maju mundur gitu ya, kayak takut gitu. Waduh, dapat sertifikat, nanti tanggung jawab moralnya seperti apa? Jangan diartikan secara sempit. Jadi bukti nyata bahwa kita pernah mengikuti sertifikat berarti kita sudah legal, berarti kita sudah diakui oleh guru dan mendapat ijazah. Sertifikat ini adalah ijazah dari guru. Pertanggungjawabannya berarti kepada saya, kepada guru saya dan guru-guru yang lainnya, sampai kepada ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dalam pemulasaraan jenazah, ya kemarin memang ada yang sedikit tertinggal karena waktu. Di antaranya adalah masalah praktek, ya. Nanti praktek akan saya adakan agenda, bukan berarti pelatihan, ya, tapi latihan, bukan pelatihan. Kalau pelatihan konsekuensinya tadi dasar hukumnya, tapi ini mah latihan, riyadhah, membiasakan, ya, seperti dari mulai usolli, posisinya sampai salam, sampai doa, kemudian posisi jenazah lelaki, perempuan, imamnya di mana. Nanti mungkin dalam kajian bisa latihan di satu tempat pengajian malam Sabtu. Pak Ketua tadi bilangnya malam Minggu, pengajiannya malam Sabtu, ya, malam Minggu, maklum lah. Jadi hawa makanan sudah mencium ke hidung, jadi akhirnya ikut malam Sabtu jadi malam Minggu, ya, gitu, maklum. Jadi ternyata udah siap makanannya luar biasa, ya. Saya yakin di antara bapak-bapak memang udah mempersiapkan perut agar kosong, gitu, ya, untuk persiapan makan siang. Itu. Nah, itu diantaranya yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian nanti dalam teknis pembagian saya akan memprioritaskan yang suami istri, ya, suami istri yang ikut pelatihan seperti Pak Jamal dengan ibu, Pak Mukhlis dengan ibu, Pak Wandi dengan ibu, Pak Galih dengan ibu, ya, dengan siapa lagi? Yang Pak Yono dengan ibu, Pak Nanang, ya, enggak, Pak Nanang sama ibu. Terus yang sama ibu siapa lagi? Pak Ripai sama ibu, ya. Nah, nanti insya Allah kalau Pak Angga dengan ibu itu nanti dapat penghargaannya secara spesial, ya, secara spesial penghargaannya nanti. Itu nanti nyusul, ya. Nanti bentuk penghargaannya dari majelis akan berikan kepada beliau, kenang-kenangan dari majelis, ya, sama berupa piagam penghargaan. Tolong Pak Laksana, ya, disusul suami istrinya. Kemudian baru nyusul yang secara pribadi, ya, ibu-ibu sendiri gitu kan. Kemudian yang bapak-bapak juga sendiri, yang ibunya tidak ikut. Nanti akan disandingkan. Oh, Pak Pangat sama ibu ya ikut, ya, Pak Pangat lupa itu. Pak Pangat sama ibu. Nanti ketika dipanggil pamannya Pak Mukhlis beserta ibu maju, kemudian, ya, diberikan, lalu ada fotografer. Jadi setiap satu penerima sertifikat satu jepretan. Nah, itu petugasnya Pak Ripai. Pak Ripai khusus buat jepret, ya. Dan kegiatan kita ini akan diabadikan. Saya punya agenda tahun 2021, masih ada waktu, ya. Saya mau instruksikan ke Pak Jamal untuk bikin kalender 2021, ya, minimal untuk 1 lembar saja dulu. Yang 1 lembar kayak gitu, 1 lembar 12 bulan. Di atasnya foto-foto kegiatan taklim, pembagian sertifikat, dan foto-foto ketika pemulasaraan jenazah, ya. Dan ini hanya untuk dikonsumsi atau dimiliki oleh jamaah bil khusus warga BIP aja. Supaya apa? Untuk memberi pelajaran, juga pengenalan. Barangkali ada yang belum tahu, ya, warga BIP bahwa kita punya majelis. Nah, ya, nggak usah gede-gede nanti biayanya. Yang penting buat ganti percetakan aja, ya. Kalaupun ada lebihnya, ya, buat kas Al-Bantaniyah kita alokasikan ke situ. Itu adalah program saya
di 2020 adalah pembuatan kalender 1 lembar untuk jamaah Majelis Al-Bantaniyah dengan foto-foto kegiatan pengajian termasuk ini ya. Sertifikat yang dibagikan hari ini nanti masuk ke dalam kalender. Kira-kira setuju? Alhamdulillah. Pokoknya kalau guru yang ngomong udah nggak boleh nggak setuju, harus setuju aja. Bahaya ini masalahnya. Dan sertifikat dan pembuatan kalender. Nanti apakah melalui saya? Nanti ada tim seperti Pak Jerry, karena beliau juga memang berpengalaman di bidang ini. Segala macam bentuk percetakan beliau memang bidangnya. Monggo, atau ada anggota jamaah yang ada channel atau ada kenalan juga monggo, saya persilahkan ya. Intinya ini dari kita untuk kita itu tentang 2020 akhir menjelang 2021 supaya punya kalender. Yang kedua, program 2021 seperti yang sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa kita akan mengadakan kegiatan kunjungan ya ke tempat-tempat, apakah itu masjid atau pesantren atau apa, dalam bentuk bakti sosial, hanya tanggal dan bulannya yang kita tentukan. Itu program 2021. Lalu kemudian 2021 pas bulan haji kita akan milad pertama, harlah atau hari lahirnya Al-Bantaniyah. Kita akan adakan tablik akbar mini lah ya. Nanti di depan rumah ada pos, ada panggung, ada tenda. Nanti kita akan undang mubalik dari luar ya, yang targetnya kiainya 2,5 atau 3 juta lah, nggak usah yang mahal-mahal dulu ya. Itu kita akan adakan harlah tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, karena masih hari raya Idul Adha. Kita ambil nanti pada tanggal 11-nya, tanggal 11 malam 12. Insya Allah untuk daging masih banyak kan itu. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot untuk daging, gitu kan, pala belatak nanti itu ya, pala, daging pala, daging nanti saya alokasikan buat harlah hari lahir Al-Bantaniyah, daging dari jatah saya korban, ditambah lagi nanti tetap ya, nggak doyan daging kambing kan, ada daging ayam. Nah, jadi nggak usah disebutkan ya daging ayam. Pokoknya bos kita mau udah siapa aja dia beliau bilang gitu kan. Itu untuk masalah hari lahir atau milad ya. Kalau saya nggak ngundang Kiai Jakat Tingkir, mungkin ngundang Kiai Sebret. Kalau nggak Sebret, Kiai Mokhtar Ghazali Shah gitu ya. Nanti kita rembukan itu. Tapi yang jelas program 2021 kita akan alokasikan waktu untuk kunjungan ke satu tempat yang kumuh, mungkin masjidnya kita survei dulu, kita beli cat 2-3 kalengma ya, kita kerja bakti di situ ya, kita chat masjidnya tuh, rumah ibadahnya yang kurang baik, insya Allah akan ada tanggapan yang positif ya. Nah kemudian tadi 2020 akhir kita akan buat kalender, dan 2021 kita akan milad pertama Al-Bantaniyah. Insya Allah Al-Bantaniyah sesuai harapan di BIP akan bersinar ya, akan keluar namanya, dikenal banyak orang, amin. Dan kebetulan di Serang majelis taklim saya yang awalnya At-Taqwa dirubah oleh saya nomenklaturnya menjadi Majelis Taklim Al-Bantaniyah 2, 1 di Serang 2, tapi itu khusus pengajian ibu-ibu. Nanti kalau di Al-Bantaniyah pusat ada kegiatan, ibu-ibu yang di Serang bisa dikerahkan. Itu kan, baik konsumsinya, baik kuehnya, baik jamaahnya, itu pasti. Seperti milad nanti akan digabungkan tuh, digabungkan antara BIP dengan Serang. Itu kan, baik gabungan jamaahnya maupun gabungan konsumsinya, gitu kira-kira. Nah, jadi insya Allah akan terus kita usahakan istiqomah ya tentang masalah yang namanya Majelis Al-Bantaniyah. Untuk ibu-ibu, bagi yang sempat setiap malam Sabtu, ayo mari ikutin taklimnya, ikutin pengajiannya. Saya lihat yang masih istiqomah itu istri Pak Rifai, istrinya Pak Mukhlis, istrinya Pak Jamal, alhamdulillah ya masih istiqomah. Yang masih agak turun naik angin-anginan istri saya ya, itu
saya sebutin aja, istrinya Pak Pangat, istrinya Pak Gu, istri Pak Wandi, gitu. Itu namanya jamaah kadang-kadang. Nah yang lain Pak Yono alhamdulillah ya. Pokoknya kebetulan di blok AG, ayo kita makmurkan. Di blok AD, ayo kita makmurkan. Di blok AE, mudah-mudahan nanti kegilaan lagi. Tapi sementara ini blok AE masih minim jamaah Al-Bantania, ya baru Pak Laksana. Berarti kalau sampai 2021, akhir juga berakhir 2021, belum menambah berarti kurang berhasil dakwah Pak Laksana. Nah, dalam rangka menyebarkan syiar Al-Bantania. Tapi insya Allah seiring waktu. Tapi yang jelas saya ingin memberikan support dan penghargaan setinggi-tingginya khusus blok AD di bawah pimpinan Pak RT Rizki. Takbir, takbir, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi RT Abah dan Abid. Dan saya berharap sosok figur seperti beliau adalah naik menjadi BIP 1. Saya berharap menjadi BIP 1. Ya. Kalau seandainya beliau nanti naik mencalonkan BIP 1, saya menjadi jurkam nomor 1 di BIP. Dan saya akan kondisikan jamaah Al-Bantania suami istrinya agar plot suaranya ke situ. Ini fatwa. Kita melanggar fatwa. Kenapa saya membaca sosok beliau ini? Jangan lihat fisiknya. Fisiknya kecil tapi keberaniannya besar. Ya, boleh fisiknya kecil tapi wawasannya luas. Dan yang paling penting adalah bisa merangkul. Bisa merangkul semua golongan, semua masyarakat, semua elemen, bahkan punya cita-cita istimewa dan mulia, ingin menyatukan ulama ustadz yang ada di BIP. Ini yang belum terdengar dari mulut ketua RW yang saat ini menjabat. Luar biasa. Support buat beliau. Takbir. Allahu Akbar. Jadi partai ini bukan omong kosong atau bukan sekedar ungkapan kata-kata belaka, tapi murni dukungan penuh kepada beliau untuk menjabat RT AG, bahkan ada umur, ada kesempatan sehat bisa menjabat di BIP 1. Ya, gitu. Ya, Pak RT-nya senyum tapi hatinya kobul. Ya. Kemudian yang terakhir, ibu jamaah sekalian, perlu diketahui wacana 2021 ini wacana, insya Allah jadi rencana, insya Allah jadi niat, insya Allah dieksekusi, yaitu alma mater. Kita belum punya ini. Biar kita pergi kemana ada jamaah undangan seperti Al-Bantania, diundang jamaah PCS atau Atoibah atau BCM atau Nambo, punya ciri khas, identitas berupa baju, apakah jasko ataukah berupa rompi atau berupa baju tapi punya logo, itu akan dieksekusi tahun 2021. Tolong itu dicatat oleh Pak Ketua ya, supaya direalisasikan ya, dengan cara nabung pelan-pelan atau bagaimana, saya mah terserah ya. Ini ide saya sampaikan ke Ketua, tolong dieksekusi 2021. Kita bukan artinya kita baper orang-orang lain punya, ini ciri khas identitas kita. DKM Alphard sudah punya, bahkan ada yang baru ya. Kemudian kita lihat Atoibah, kita lihat PCS Anur, kita lihat Ngaber, kita lihat dari Pilak, itu sudah ada. Nah kita nanti satu hari Muharram ya, dalam rangka pawai ta'aruf, tabligh akbar atau acara-acara momen besar di Pukis atau FKDKM, kita tunjukkan bahwa kita punya alma mater, punya ciri khas berupa jaket atau jas atau jasko atau apa saja terserah. Sepakati nanti dalam rapat, kita pilih warna ya, pilih model. Ibu-ibu juga sama ya, ibu-ibu minimal tahun 2021 punya seragam gamis majelis gitu ya, Al-Bantania. Saya minta ke Bu Andi, ke istri ya, ke senior-senior seperti ibunya Angga, Ibu Mukhlis, untuk mengkoordinir jamaah ibu-ibu ada berapa ya. Nanti tunjuk aja siapa yang suka shopping tuh ke Tanah Abang. Kalau saya lihat sih kayaknya Ibu Angga ini, bos kita. Gitu ya, gitu. Biasanya yang suka shopping gitu. Yang ibu terserah warnanya. Kalau bapak-bapak biasanya identik tidak jauh dari warna hitam. Ya, pasti warna hitam ya.
kalau bapak-bapak. Kalaupun nanti ada warna berbeda, kita sepakati nanti. Itu. Jadi ibu-ibu kira-kira nanti 2021 ada rezeki kita punya seragam khusus. Setuju nggak Bu? Ibu-ibu setuju? Ulangi, ibu-ibu punya seragam gamis, setuju? Nah, makanya ibu dulu. Nanti tinggal bapak-bapak, pertanyaannya beda. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ditanya punya gamis seragam, ibu-ibunya siap dan setuju. Saya tanya, bapak-bapak siap tidak mengalokasikan dana untuk beli baju seragam gamis ibunya yang kebetulan Jawa aktif, gitu kan? Bapak-bapak siap? Siap. Oh, mantap. Nyicil. Kata bapaknya, Bu, nyicil. Jadi insya Allah saya yakin. Insya Allah. Ya kadang-kadang maaf Bu ya, maaf. Nggak perlu izin sama suami, nggak perlu bilang, ibu-ibu bisa beli sendiri. Kadang-kadang tahu-tahu datang aja online. Ya, tuh, yang nyengirnya kencang gitu. Tahu suaminya nggak kasih duit tapi punya. Ternyata beli sendiri ya. Itu diantara poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta penerima sertifikat pemulasaraan jenazah yang akan kita bagikan hari ini. Ya, kepada para peserta, tolong ini jangan ditaruh di dalam buku, jangan ditaruh di bawah celana, apalagi ditumpukan uka-uka. Ya. Ini taruhnya di tempat yang istimewa, minimal di lemari, syukur-syukur ada bingkainya. Persaudaraan yang kuat, persatuan yang kokoh, tidak perlu melihat suku, tidak perlu melihat daerah ataupun apa namanya. Selama jamaah Bantannya Muslim, dia jamaah saya, semua adalah saudara-saudara kita semuanya. Satu sama lain saling membantu. Setuju? Takbir. Ada yang kurang sehat temannya informasikan. Ada yang lagi dirawat kabarin. Ada yang dapat bahagia apalagi. Nih kalau sakit bilang, ya dapat musibah bilang dia dapat bonus cicing baik. Nah ini adalah merupakan yang tidak baik. Sebab dalam Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kalau kita punya nikmat dari Tuhan woro-woro. Fahadis artinya woro-woro, kasih kabar gembira kepada teman-teman bahwa Pak Yon, saya dapat bonus dari PT 2 miliar. Kira-kira, yuk kita ke Jatinunggal. Amin aja Pak Yon, aminin aja. Kita tahu memang menjadi doa untuk kita semuanya. Baik, yang terakhir jamaah sekalian, ya kita barangkali biar lebih tersusun, saya ingin doa dulu aja biar berkah. Nanti setelah doa saya akan akan dipandu oleh MC. Saya tutup acara saya setelah doa, dipandu oleh MC, dipanggil dalam pemanggilan pertama adalah suami istri. Nah saya yang mengasihkan, ya. Apa ibu-ibu yang ngasih ke saya ngasih ke peserta. Jadi semacam ada itunya, ada pengejeknya. Kita nggak punya baki sih ya. Ya, terus pakai paki ini biar agak rapi dikit lah. Jadi saya yang menerima dikasihin ke peserta, langsung ada salah satu jamaah untuk moto, satu jamaah jepret pakai handphone yang tentu saja agak sedikit bagus gambarnya, hasilnya jangan dijepretin ternyata burem semua. Tolong handphone siapa kira-kira? Bos kali. Nah, kalau beliau saya yakin lah handphonenya tidak diragukan lagi. Ya. Dan mohon maaf ini sebelum saya lanjut, ada jamaah kita yang lagi kurang sehat. Syafaqallah ya Rabb. Adribil ba'sa isbi anta syafi. Syifaan la syifauka. Syifaan la yughadir saqama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak Eko baru datang. Atini mahabbataka wa ma'rifatak nawaina taqarruban wa tasyakkuran ila Allah liqada'ihi wa rahmatihi wa maghfiratihi nas'aluka as-salamah wal barakah wal afiyah khususan ya Allah li ruhihi wa jasadihi wa sihhati wa afiyati wa quwwatihi wa salamatihi jamaah majlis zikir salawat ta'lim al-Bantaniyah
wabil khusus yang hadir fi hadzal makan biniyatil qabul wa ila hadratir rasul nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa asli syu'una ummatihi wa farrij ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi sam'i la ilaha illa ant. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'i ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ja'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli ibadah wa min ahli ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wasyirri wat-tayr wal ma'siyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat khususan hajati wa hajatuhu wa hajatuhum hajatuna jama' majlis al-bantaniyah wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terkhusus membaca Fatihah satu kali, kita hadiahkan ini Fatihah buat beliau, Bapak Angga dan Ibu juga keluarga besar beliau, usaha beliau, bisnis beliau dan seluruh aktivitas kegiatan maisha beliau diberkahi oleh Allah, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kesehatan dan mudah-mudahan berkembang usahanya menjadi banyak manfaat untuk masyarakat, untuk umat, bil khusus untuk umat dan jamaah majlis al-bantaniyah biniyatil qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam khususan liruhihi wa jasadihi wa syahati wa afiyati wa quwwati wa salamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Alhamdulillah wasallam. Bapak Haji Eko, berkah beliau, tenggorokannya masih lempeng karena pas tepat selesai saya bicara beliau sampai, jadi tidak tahu dari awal. Insya Allah lihat aja di YouTube ya, di YouTube channel Pak Pangat supaya mengetahui apa yang disampaikan tadi, karena beliau adalah salah satu donatur kita selain daripada beliau Pak Angga dan Bapak Gali. Jadi donatur kita, Bapak RT Rizki juga donatur kita. Alhamdulillah berkah. Bapak Sandi mudah-mudahan jadi donatur kita. Amin. Nanti kata beliau untuk kalender tidak usah, biar saya itu yang saya tunggu dari Pak Jeko. Mudah-mudahan. Tapi karena judulnya belum tahu beliau, jadi lihat saja ulangannya di channel YouTube kita. Syukur-syukur Pak, mohon maaf bikin YouTube yang punya majelis kita. Jadi dia Huda, ada Al-Bantaniyah punya YouTube yang bisa tolong dibuatkan YouTube namanya Al-Bantaniyah khusus ya, nama YouTube-nya Al-Bantaniyah. Banyak yang nanya ke saya
ya. Bapak katanya suka di YouTube, tapi kok beda-beda. Ada yang di Nambo, ada yang di Papangat, ada juga macam-macam. Ada yang di Ngaber, ada YouTube. Bagaimana kalau YouTube-nya satu nama Albantania, ya? Itu Pak Jeko. Saya yakin Pak Jeko pasti kurang jelas, kurang paham karena beliau baru datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, saya akhiri untuk sementara saya akan kembalikan kepada pengatur waktu pembacara, host fenomenal yang sedang viral di Albantania, Ustadz Jamal. Ya.